Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, adik-adik, kali ini The Proms akan mendampingi adik-adik yang di kelas 12 SMA ya. Fisika 12 SMA berjudul Arus AC. Di mana ini adalah materi semester genap dan babnya sudah hampir-hampir pertengahan, kira-kira begitu ya. Nah, gini adik, arus AC ini panjang sekali ya, The Proms, bagi dalam dua part. Part 1 khusus berisi konsep, tapi ya isinya adalah akan sangat detail, dalam dan rinci sekali. Baru nanti part 2 kita khususkan latihan soal arus AC. Begitu. Siap ya adik-adik? Oke, kita mulai. Yang pertama, kita kenali dulu hakikat dari tegangan bolak-balik. Ini berangkat dari di induksi elektromagnet itu kita mengenal yang namanya hukum Faraday. Jadi ya, bahwa GGL induksi ini dinyatakan dengan negatif N kali D flux dt. Ini tentu tidak asing lagi kalau kita telah pelajari yang namanya induksi elektromagnet ya. Negatif N D flux dt. Pada sisi lain adik-adik, flux magnet itu dirumuskan dengan B kali A kali cos omega T ya. Inilah flux yang kita ambil itu seperti ini. Sehingga jika flux ini kita gunakan di sini, jadi kita substitusikan, maka apa yang terjadi? Sini ya, berarti GGL induksi itu adalah ya negatif N D dt dari fluxnya kita ganti adik, apa itu? B kali A kali cos omega T, begitu ya. Oke, seperti apa? D itu diferensial ya, turunan. Seperti apa turunan ini? Berarti negatif N tetap, BA karena ini koefisien tidak diturunkan. Baru kemudian turunan dari cos itu apa dek? Negatif sin, gitu ya. Negatif sin omega T. Menurut teorema rantai pada diferensial, maka adik harus kalikan turunan dari omega T. Omega T kalau diturunkan terhadap T tentulah omega. Tahu ya dek ya? Jadi gini, kalau 2T diturunkan kan 2, 3T 3. Jadi kalau omega T turunannya menjadi omega. Ngerti ya? Dan akhirnya adik-adik, GGL induksi itu akan seperti apa? Negatif kali negatif berarti positif, omeganya ke depan. BA omega N kali apa dek? Kali sinus omega T ya. Oke adik-adik, inilah bentuk dari GGL induksi ya, dari hukum Faraday yang sering diterapkan pada generator. Terus adik-adik, dalam hal ini adik juga harus mengerti bahwa GGL itu bisa maksimum. Kapan? Tentu saja tergantung pada nilai sinus. Kalau GGL itu maksimum berarti nilai sinusnya juga maksimum. Nilai maksimum sinus itu adalah 1, berarti 1 kali BA omega N. Akhirnya menjadi BA omega N saja. Ini perumusan dari GGL induksi maksimum ya. Maka adik-adik, sebenarnya GGL induksi ini BA omega N tadi adalah GGL maksimum. Kemudian kita kalikan dengan apa? Sinus omega T. Nah adik-adik, bentuk terakhir ini kamu perhatikan baik-baik ya. Ternyata sedemikian simpel. Nah gitu. Cara mengingat ya sederhana. GGL induksi itu bakwan adik ya. Tahu bakwan? Baun gitu ya. Bakwan sin omega T. GGL maksimumnya apa ya? Bakwan gitu ya. Supaya adik nggak lupa. Nah bentuknya ini. Selanjutnya adik-adik, hakikat dari tegangan bolak-balik, maka nanti V ya, V bolak-balik ya, itu dinyatakan mengikuti ini aja, berarti V maksimum kali sin omega T gitu ya. Itu kalau V. Lah kalau kuat arus gimana? Ya analog ya, sehingga di sini adalah apa? I maksimum kali sinus omega T. Oke. Akhirnya inilah sebuah pasangan persamaan yang berlaku dan kita gunakan pada tegangan bolak-balik maupun arus bolak-balik. Begitu. Ya, ngerti ya, adik ya? Nah, kalau sudah mengerti hakikat tegangan bolak-balik ya,
Maka kita lanjutkan B. Bagaimanakah kita cara membaca? Membaca apa yang dibaca? Yaitu layar osiloskop. Gitu. Kita akan membaca layar osiloskop. Ya. Adik-adik, osiloskop itu tidak lain adalah CRO, Cathode Ray Oscilloscope. Itu CRO, gitu ya. Nah, hanya nama tenarnya hanya dikatakan osiloskop saja, boleh ya, boleh. Oke, jadi begini, layar osiloskop itu nanti berupa gambar apa? Ya, adik, begini adik. Osiloskop ini menampilkan seperti apakah grafik dari tegangan bolak-balik. Ini semisal ya, grafiknya saya tampilkan, saya buat, perhatian semuanya. Oke. Jadi misal grafiknya ini adik, gitu ya, sinusoida, berupa grafiknya begitu. Nah, kemudian cara membacanya bagaimana? Tentu saja adik-adik pertama harus kenali dulu bahwa di osiloskop ini mempunyai 2 skala, gitu. Siapa itu? Yang pertama adalah skala tegak. Berarti yang kedua skala apa, Dek? Skala datar, ya. Tegak itu apa? Vertikal. Oke. Nah, datar itu apa? Horizontal, gitu. Ya. Skala vertikal juga dinamakan skala voltase, ya, voltage. Sedangkan skala datar juga dinamakan skala waktu, istilahnya yaitu sweep time. Begitu, adik. Ya. Nah, pada skala tegak itu untuk menentukan apa, ya? Ini bisa untuk menentukan yang namanya tegangan maksimum. Itu dari skala tegak. Sedangkan skala datar itu bisa digunakan untuk menentukan, ya, karena time, sweep time berarti dia adalah periode. Ketika periode ditemukan sudah otomatis F-nya ketemu. Apa atau F itu? 1/T. Kalau F-nya ketemu otomatis omeganya ketemu. Siapa tahu omega? 2pi kali F. Begitu. Oke adik ya. Nah, kenali dulu. Ini memang punya 2 skala. Nah, lalu adik-adik, misalnya ya, 2 skala pada gambar ini. Oke, kita ambil bahwa skala tegak itu adalah 25 volt per skala. Kadang-kadang ini pakai per div gitu, enggak masalah ya. Misalnya begitu. Kemudian pada skala datar misalnya adalah 5 milisekon per skala. Jadi adik-adik, yang saya tulis ini ya diketahui ya, ini hal yang diketahui. Begitu. Kemudian gambarnya seperti ini. Lalu kita akan baca sesuai perintah ya. Perintahnya itu adalah tentukan banyak hal, yaitu dimulai dengan periode tegangan maksimum. Setelah itu periode, kemudian frekuensi, lalu omega, diakhiri dengan persamaan tegangan bolak-balik ya. Begitu, tentukan ini. Oke. Judul kita membaca layar ya. Maka dari membaca layar ini banyak besaran bisa kita temukan. Baik ya. Mari pelan namun pasti kita akan mulai ya. Nah, yang pertama, adik perhatian. V maksimum. V maksimum dalam gambar, adik-adik, ini kan setimbang ya. Dari V maksimumnya itu ini. Dalam gambar ini. Tahu adik ada berapa skala itu, Dek? 1, 2. Ternyata ada 2 skala. Adik tinggal kalikan skala dari voltage. Sudah diketahui yaitu 25 volt per skala ya.
berarti skala dan skala dicoret. Ya, akhirnya Dek 2 kali 25. Berapa itu? Betul sekali, 50 volt. Iya, kita sudah temukan V maksimum. Ya. Oke, setelah itu ya, perintah berikutnya perhatian, Adik juga disuruh nyari apa itu? Periode, mari, periode T besar. Periode dalam definisi adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang, itu periode. Maka definisi ini kita pakai Adik, kita pakai waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Coba dimulai dari sini, satu gelombang kan sampai sini. Dihitung ada berapa skala? 1, 2, 3, 4. Oke, ternyata ada 4. 4 apa? 4 skala. Gitu adik-adik. Tentu saja langsung kita kalikan ya dengan kalau periode adalah skala datar. Ya, diketahui di soal yaitu berapa, Dik? 5 milisekon per skala. Oke adik, yang dicoret apa Dik? Skalanya dicoret. 4 kali 5 berapa Dik? Adalah 20 milisekon ya. Ingat M-nya mili, sebuah awalan itu ya. Kalau dalam sekon berarti dibagi 1000. Jadinya apa? 2 kali 10 pangkat negatif 2 sekon. Gitu ya. Periodenya sudah. Selanjutnya juga ditanyakan frekuensi. Wow, mudah banget ini. 1 per T. Itu ya. 1 dibagi ini tadi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Pangkat negatif 2 naik berarti 100 ya. 100 dibagi 2 berapa Dik? Ternyata 50 Hz. Wow, keren ya. Dan adik-adik, setelah itu juga ditanya omega, kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Berarti yang kita pakai rumus apa? 2πf, yaitu 2π kali 50. Dengan satuan apa Dik? Radian per sekon. Ya, 2π kali 50 berapa? Oke, tentu saja 100 radian per sekon. Omega pun telah kita temukan. Dan adik-adik, target utama sebenarnya adalah ini. Apa itu? Persamaan tegangan bolak-balik. Berarti sesuai bentuk yang sudah tadi Interprams berikan di sini adik ya. Dia adalah apa? V sama dengan V maksimum kali sinus omega T. Ya. Apa hasilnya adik? Berarti V maksimumnya kita pakai adalah 50 kali sinus omega. Sudah kita hitung ya, berapa itu? 100. Ada pi-nya ya. Pi-nya kelewatan, 100 pi ya. Omega T berarti apa? 100 pi T ya. Ini kena sinus. Jadi begini. Ya. Atau kita tulis lagi, jadi V-nya itu apa? 50 kali sin 100 pi T. Ya, terakhir inilah yang dinamakan persamaan tegangan bolak-balik ya. Oke, adik-adik semuanya begini. Jadi dari gambar grafik layar osiloskop dan skala yang diketahui, adik harus bisa mencari persamaannya. Persamaan tegangan ya. Berarti kalau dibalik juga harus bisa. Artinya apa? Diketahui persamaan tegangan dan skala yang ada, gambarlah grafik layarnya. Itu target dari materi ini ya. Jadi dua arah adik ya, bisa dibolak-balik. Dan asal adik tahu bahwa dalam rangka mencari persamaan tegangan bolak-balik ini adik, ternyata kita perlukan semuanya. Kita perlu omega, untuk omega harus pakai frekuensi, frekuensi pakai periode, Vmax jelas pakai itu ya, gitu. Oke, jelas sekali ya adik ya. Inilah cara membaca layar osiloskop. Jadi tidak ada alasan adik bingung atau nggak ngerti, jangan sampai itu terjadi. Nah, setelah dari situ adik, saya lanjutkan yang C. C kita akan belajar apa? Yaitu kita belajar tentang nilai-nilai maksimum dan efektif. Nilai maksimum dan efektif ya. Baiklah, gini adik-adik, sebelum tahu hubungannya ya, sebaiknya adik-adik ngerti dulu sebenarnya nilai-nilai maksimum itu bagaimana ya.
Jadi begini, nilai maksimum itu nilai yang bisa ditunjukkan oleh alat ukur yang namanya CRO atau osiloskop tadi. Betul kan? Bisa menunjukkan tegangan maksimum. Gitu, adik-adik. Sementara itu, ya sebaliknya, kalau nilai-nilai efektif, ya, ini bisa ditunjukkan oleh ampere meter, ya. Bisa, berarti kalau ini mengukur apa, Dik? Kuat arus efektif. Begitu. Juga bisa ditunjukkan oleh voltmeter, ya. Voltmeter berarti apa? Tegangan efektif, ya. Jadi nilai yang terbaca pada ampere meter dan voltmeter, adik harus tahu itu adalah nilai efektif. Kalau ampere meter berarti I efektif, kuat arus efektif. Kalau voltmeter berarti V efektif. Berarti apakah ampere meter, voltmeter tidak bisa menunjukkan V maksimum? Tidak bisa. Bisanya dengan perhitungan hubungan nanti ya. Sebaliknya, apakah CRO bisa menunjukkan nilai efektif? Juga tidak bisa. Makanya perlu ada sebuah perumusan yang menghubungkan bagaimana itu, bahwa V maksimum itu adalah akar 2 kali V efektif. Begitu pula kuat arus, I maksimum berarti apa? Akar 2 kali I efektif. Gitu ya. Ini hubungan dasarnya seperti ini, adik. Oke, baik, sekarang perhatian. Dari hubungan ini ya, kalau dibalik sederhana saja deh ya. Kalau gitu V efektif itu siapa? Iya, V maksimum dibagi dengan akar 2. Begitu pula I efektif. Apa itu? Dia adalah I maksimum dibagi dengan akar 2. Gitu adik ya. Oke, jangan sampai kebalik. Pastinya V maksimum dengan V efektif itu besar mana menurut hubungan itu? Tentu saja lebih besar V maksimum. Dengan pegang ini tentu nggak akan kebalik ya. Dan adik-adik, ternyata di situ muncul yang namanya akar 2. Beberapa bentuk jawaban soal itu dalam bentuk akar, tapi kadang tidak, melainkan dalam desimal. Maka ketika seperti itu, nilai pendekatan untuk akar 2 adalah 1,4. Udah, terus kita pakai untuk menghitung ya. Ini nilai pendekatan, artinya apa? Pembulatan gitu. Ngerti ya adik-adik ya? Nah, oke. Baiklah. Satu halaman ini ya, terlihat sangat indah. Ini kita sedang 3 macam yang kita pelajari. Pertama mengenali persamaan ya, kemudian yang kedua membaca layar CRO, yang ketiga nilai maksimum dan efektif. Nah, selepas ini kita akan memasuki materi arus AC yang sesungguhnya. Loh, kok yang sesungguhnya? Berarti tadi belum sungguh-sungguh. Ya bukan gitu, tadi masih pendahuluan adik ya. Oke, sekarang kita mengenali ya, kita namakan D, yaitu macam-macam rangkaian arus bolak-balik. Oke, macam-macam rangkaian arus bolak-balik ya. Pastinya ya, satu part ini kalau adik-adik ikuti dengan lengkap, maka pemahamanmu akan sangat lengkap dan sangat detail. Macam-macam rangkaian arus bolak-balik itu nanti ada banyak adik. Pertama adalah rangkaian R, hambatan gitu ya. Yang kedua induktor L, yang ketiga kapasitor C. Itu yang tunggal. Jadi yang tunggal ada 3, yaitu R, L, kemudian C. Kalau yang tidak tunggal berarti rangkaian seri antara RL, oke, seri antara RC, oke ya. Kemudian seri antara LC, begitu. Satu lagi adik-adik apa? Seri RLC. Kalau kita hitung ada 7 macam rangkaian. Keren ya, ya. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 7. Betul ya, ya. Ada 7 macam rangkaian. Adik-adik, masing-masing dari 7 rangkaian ini semua akan kita analisa terkait dengan sifatnya, persamaannya, diagram fasornya,
kemudian gambar grafiknya, lalu rumusnya, ya. Sehingga pastinya ini akan sangat panjang tapi asik. Dengan mengikuti secara urut, adik akan betul-betul mengerti tentang konsep dari arus bolak-balik. Jadi siap ya, duduk yang enak ya, sambil ngopi juga boleh. Oke, kita lanjutkan adik, kita mulai. Berarti rangkaian yang nomor 1 gitu adik ya. Yang nomor 1 berarti kita akan belajar rangkaian apa? Rangkaian hambatan ya, hambatan namanya R. Gambar rangkaiannya seperti apa? Ya inilah simbol hambatan ya. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Begini adik. Oke ya. Nah, terus adik-adik, ini begini. Ini akan mengalir arus namanya I gitu. Hambatannya namanya apa? R. Ya. Apa yang ditinjau dari sini? Dimulai dengan sifat rangkaian. Yang pertama itu, pada rangkaian hambatan itu bersifat V itu tegangan adik ya, selalu sefase dengan I. V sefase dengan I. Tegangan sefase dengan kuat arus ya. Sefase itu selalu bersamaan ya, dengan kata lain begitu. Nah, dari sifat ini adik-adik kemudian kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan. Kalau V-nya misalnya adalah V maksimum kali sin omega T, maka I-nya dia akan I maksimum kali sinus omega T. Gitu adik-adik. Nah, hal mana yang menunjukkan itu sefase? Coba aja dilihat, ini omega T, ini juga omega T. Inilah yang menunjukkan sefase. Ya, sefase ditunjukkan oleh omega T dan omega T. Nah, inilah pasangan persamaan tegangan dan kuat arus pada rangkaian R ya, dengan sifat V sefase dengan I. Nah, kemudian berikutnya, adik-adik, setelah persamaan terbentuk ya, adik juga harus mengenali yang namanya fasor rangkaian. Begitu. Fasor rangkaian itu apa? Ya, ya sifat dari suatu rangkaian arus bolak-balik dinyatakan dengan sebuah koordinat kartesius ya. Jadi begini, adik-adik, karena ini adalah kartesius ya, berarti sumbu-sumbunya seperti ini. Ketika ini adalah V ya, V maksimum begitu, maka I-nya akan sefase, I maksimumnya sefase, jadi bersamaan, gitu. Ya, fasornya seperti itu. Setelah itu adik, seperti apakah gambar grafiknya? Ya, grafik V terhadap theta maupun I terhadap theta. Baik, kalau grafik begini ya adik-adik, kita pakai penggaris ya. Jadi seperti ini, perhatian baik semuanya. Oke, kita buatnya gini ya. Gini adik, gitu terus. Oke deh. Lalu ini tegaknya, gitu ya. Kita buat tegaknya, set gitu. Nanti kita batasi di sini aja. Boleh sih. Ini berapa? 1,5 ya, 1,5 gitu. Ya. Kita buat satu periode ya, dalam grafik ini satu periode adalah berapa dik? 2pi kan, separuhnya berarti pi, separuhnya lagi apa dik? Pi per 2, berarti di sini apa? 3pi per 2. Terus ke sini apa? Berarti negatif pi per 2. Di sini apa? Negatif pi, itu kan ya? Oke. Kemudian adik, kita akan gambarkan ya sebuah grafik di mana nanti V sefase dengan I. Gitu ya adik ya. Perhatian. Misalnya ini adalah batas atasnya, kita buat garis. Oke, kemudian yang batas bawahnya ya ini.
Ya, perhatian. V sefase dengan I. Kalau misalnya ini kan ya, sinusoida, oke. Kemudian ini puncak bawah atau lembah, kemudian sampai ke sana. Misalnya ini V, ya. Terus dengan I itu sefase. Sefase artinya apa? Melewati titik-titik yang sama di sini. Oh, berarti kalau gitu, ya gini dong jadinya. Ya enggak. Nah, gitu. Yang merah ini apa? Dia adalah I. Inilah gambar grafik di mana V sefase dengan I, ya. V-nya sefase dengan I, karena ini adalah rangkaian R murni, ya. Adik-adik, berarti dalam grafik ini, inilah yang dinamakan apa? V maksimum. Lah I maksimumnya mana? Ya ini sampai sini ya. Inilah I maksimum. Ngerti ya adik-adik ya? Inilah hal penting dari grafik yang kita buat. Baik. Kemudian setelah itu masih ada lagi yang perlu kita bahas adik, yaitu tentang rumus ya. Rumus yang digunakan nanti seterusnya itu merumuskan hambatan. Dalam hal ini hambatannya adalah R ya. Berarti kita akan merumuskan R sama dengan gitu ya. Adik-adik, yang namanya hambatan itu tentu saja tegangan dibagi kuat arus. Kalau V-nya maksimum, ini ya maksimum. Kalau V-nya efektif, ya boleh. Ini juga I efektif, gitu ya. Maka dalam membaca soal nantinya, adik-adik harus cermat sekali itu nilai maksimum atau efektif. Karena ya harus jodoh, nggak boleh ini maksimum, ini efektif langsung dihitung ya. Pastilah begitu itu salah. Oke adik. Nah, akhirnya dengan berucap syukur, alhamdulillah, rangkaian R sudah kita jelaskan selesai. Kalau tadi 7, sekarang sudah 1 ya. Sudah 1. Sudah 1 atau baru 1 deh? Gitu ya, enggak apa-apa. Karena ini kita menuju bisa sangat paham gitu. Kita lanjutkan sekarang yang kedua, nomor 2 ya. Setelah rangkaian R, kita akan belajar yaitu rangkaian L. Ya. L ini apa? L ini simbol dari yang namanya induktor. Ya, ngerti ya, Dek ya? Kalau R tadi apa? Kelupaan. R adalah resistor, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana rangkaian dari L itu? Gambarnya ya ini, gambar induktor simbolnya gini, gitu Adik, terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Mengalir arus I. Dan Adik, pada induktor dia mempunyai hambatan yang disebut dengan XL, ya. Apa XL itu? Dinamakan reaktansi induktif, ya. XL itu reaktansi induktif. Apa reaktansi induktif itu? Ya, pada dasarnya dia adalah sebuah hambatan. Hambatan di mana? Ya, hambatan di dalam induktor itu. Gitu Adik. Karena hambatan ya berarti satuannya apa? Satuannya ya ohm gitu. Selanjutnya ketika L maka nanti dia akan dirumuskan dengan omega kali L. Jadi XL ya reaktansi induktif itu adalah omega kali L. Lalu ada L, apa pula L? Itulah yang dinamakan dengan induktansi. Ya, induktansi dari induktor. Satuannya apa? H besar, singkatan dari Henry. Iya, cakep jadi ya satuannya. Oke, tentu itu adalah dari nama penemunya. Oke. Nah, ini kita baru mengenali yang namanya induktor Adik. Belum ke sifat rangkaian dan seterusnya, ya. Mari kita lanjut. Ya, kita awali dengan sifat rangkaian. Sifat rangkaian L, gitu ya, Adik-adik. Sifat rangkaian L ini ternyata V mendahului I. V mendahului I sebesar berapa? Untuk rangkaian tunggal itu nanti sebesar pi per 2 radian. Adik-adik, inilah sifat dari rangkaian L. Jadi V-nya mendahului I sebesar pi per 2 radian. Ya, oke, sifat sudah kita jelaskan.
Kita lanjutkan ya, berikutnya adalah seperti apa bentuk dari pasangan persamaannya. Ya, adik-adik, V mendahului I ya, saya buat I-nya normal, I-nya normal. Kalau normal berarti I sama dengan apa? I maksimum kali sin omega T. Itu I-nya. Sedangkan V mendahului I, ya kita tulis V sama dengan V maksimum sin, hati-hati perhatikan. Namanya mendahului kalau dalam grafik itu dia lebih ke kiri, jadi mulainya lebih awal. Ya, itu dalam grafik. Kalau dalam persamaan itu ditambah. Ditambah siapa? Pi per 2, ya. Ditambah pi per 2 dalam persamaan artinya grafiknya digeser ke kiri. Kalau ditambah, kalau dikurangi grafiknya digeser ke kanan. Itu kaidah dari mana? Adalah kaidah dari menggambar grafik fungsi trigonometri. Materi apa itu? Matematika ya. Sejak di matematika kan adik sudah sangat terbiasa dengan begitu. Fisika itu menggunakan saja. Gitu ya Dik ya. Inilah pasangan persamaan tegangan dan arus pada rangkaian induktor. Ingat ya, ada plus pi per 2-nya di sini. Inilah pembedanya. Baiklah, adik-adik, setelah persamaan maka adik juga harus memahami yang namanya fasor rangkaiannya itu akan seperti apa. Oke, jadi begini adik. Namanya plus ya, berarti sudut itu sudut positif. Sudut positif. Sudut positif itu justru berlawanan jarum jam. Ya, sehingga V-nya mendahului I. Kalau saya buat I-nya normal di sini ya, I maksimum ini. Maka V-nya mendahului, berarti V-nya itu sudah sini. V maksimum, ya. Terus pi per 2-nya mana? Ini loh. Ya, selisihnya sebesar positif pi per 2 radian. Ngerti ya? Berarti apakah ini siku-siku? Iya. Oke. Ini adalah fasor tegangan terhadap arus. Oke. Nah, lalu adik-adik, dari sini perhatian, kita juga harus bisa menggambarkan grafik. Ya. Kalau bukan menggambarkan berarti dalam soal harus memilih grafik yang benar yang sesuai dengan kondisi rangkaian. Gitu dong adik ya. Oke. Jadi begini adik, lagi-lagi kita akan gambar ya kayak tadi. Jadi nanti yang kita pakai skalanya kita samakan aja ya Dek ya. Dia ada 8 cm begitu. Oke, perhatian. Jadi seperti ini, set begitu. Ya, nanti titik nolnya di sini. Oke. Kemudian sini Adik. Ini sumbu tegaknya ya. Tegak itu bisa V, bisa I. Ya, kalau datarnya adalah sudut. Nah, perhatian semua. V mendahului I, berarti I-nya normal. Set, berarti sini adalah 2pi, oke. Separuhnya pi, separuhnya lagi pi per 2. Di sini berarti apa? 3pi per 2. Sini apa, Dek? Negatif pi per 2. Lah di sini negatif pi, gitu ya. Baiklah. Kemudian untuk atasnya ya, biar rapi, tetap saya buat garis ya adik-adik. Ini kita ambil 2 cm yang tinggi boleh ya, 2 cm 4 berarti sampai 6 begitu kira-kira. Nah ini nanti batas paling bawah ya, kita buat ini adalah batas paling atas. Oke. Perhatian adik-adik bahwa V mendahului I, I-nya normal ya, normal itu ya sudah gini. Misalnya tinggi I-nya nanti segini, jadi ya. Oke, kita gambar set. Nah, gitu. Kemudian ini berarti kira-kira di sini. Inilah grafik I normal. Lalu V-nya mendahului I. Tadi seperti yang saya katakan. Kata mendahului berarti digeser ke kiri. Digeser ke kiri sebesar pi per 2, berarti di sini adik. Disinilah mulai titik ini geser ke sini, berarti nanti tepat di sini itu sudah tepat di puncak, betul? Kalau di sini berarti pas timbang lagi, maka disinilah puncak lalu setimbang, dan di sini tepat lagi
di puncak gitu ya. Seperti apa grafiknya? Di kiri sumbu ini putus-putus saja karena sebenarnya nggak ada. Kemudian baru ini betul-betul grafiknya. Sana ke sini gitu ya Dek ya. Ke sini, kemudian ke sana dan seterusnya. Inilah grafik V. Ya, Adik-adik ya. Perhatian. Nah, aslinya nanti dalam grafik ya, ini enggak digambar. Berarti tampilannya hanya ini ke sana, yang ini enggak, ya. Maka cara ngeceknya ya misalnya sampai di sini teruskan saja dan ini grafik apa? OV, berarti V mendahului I, ya. Sebesar berapa ya? Lihat saja ini berapa, gitu ya. Oke. Itu grafiknya Adik-adik. Nah, setelah grafik Adik-adik, maka berikutnya kita mengenal yang namanya perumusannya, ya. Rumus yang ada di sini apa? Yaitu selalu merumuskan hambatan. Hanya saja hambatannya di sini tadi adalah XL. XL itu adalah V per I. Oke, karena hambatan. Maksimum bisa juga apa? V efektif dibagi I efektif. Dan kita telah tahu XL itu yang dirumuskan dengan omega kali L. Iya, asik gitu ya. Ini rumus umum pada rangkaian tunggal, yaitu rangkaian L. Oke adik, alhamdulillah rangkaian kedua telah kita selesaikan ya. Karena hanya dengan detail begini akan betul-betul ngerti. Kemudian adik kita lanjut ya, yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah kita akan belajar tentang masih rangkaian tunggal adik ya, yaitu rangkaian C. C itu apa toh? Kapasitor ya, rangkaian kapasitor. Oke. Nah, gambarnya seperti apa? Ya, inilah gambar kapasitor. Nah, gitu. Kemudian hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik ya. Adik, kuat arusnya I, kemudian dia punya hambatan. Namanya XC. Disebut apa XC itu? Yaitu reaktansi kapasitif ya, reaktansi kapasitif. Loh, sebenarnya apa ini? Sama dengan tadi, dia adalah hambatan ya, hambatan yang ada di dalam kapasitor. Begitu adik. Karena hambatan berarti satuannya apa? Ya ohm ya, begitu. Oke, adik-adik. Sekarang kita mulai ya, seperti apa? Dimulai dengan sifat rangkaiannya gitu. Adik, sifat rangkaian C itu adalah berlawanan dengan sifat L. Kalau L itu V mendahului I, maka kalau C justru yang mendahului I-nya. Jadi I itu mendahului V sebesar berapa? Sebesar sama pi per 2 radian, begitu. Ya, sama, cuma memang dibalik gitu ya. Kalau L adalah V mendahului I, kalau yang C I mendahului V. Gitu ya. Sebelum lebih jauh adik, ada the prompts-nya di sini. Cara mudah mengingat siapa yang mendahului. Ya, itu adik bisa menggunakan ungkapan ini. Sivil. Gitu ya, sivil. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi gini, chief ya. Kapasitor I mendahului V. Kemudian berikutnya adalah fill. Kalau fill apa? V mendahului I untuk L, untuk induktor. L itu induktor ya. Gitu. Jadi cara mengingatnya begitu. Adik dengan mengucap kata sivil, maka sifat dasar rangkaian arus bolak-balik itu sudah tampak semua. Kalau kapasitor I mendahului V, kalau induktor V mendahului I, civil. Ngerti ya? Oke, ini sebuah cara memudahkan. Maka kita namakan TP. Apa TP adik? The prompts gitu ya. Oke, selanjutnya adik sama dengan sebelumnya. Setelah sifat ya, maka apa? Persamaan gitu ya, persamaan. Persamaannya I mendahului V, berarti V-nya dibuat normal deh. V maksimum kali sinus omega T. I-nya mendahului berarti gimana? I maksimum sin ya, kurung ayo gimana? Omega T ditambah dengan pi per 2
Gitu ya, adik-adik ya. Pasangan persamaannya tiba akan seperti ini. Nah, adik-adik untuk fasor ya tinggal dibalik aja. Yang ini adalah VM, yang sana IM. Cuma ditukar ya. Sama, grafik juga begitu. Sehingga untuk mempersingkat saja ya, The Prams tidak akan berikan grafiknya, tapi saya yakin adik sudah bisa tinggal ditukar. Nah, setelah ini maka loncatnya adalah kemana adik? Ke rumusnya. Gitu ya adik-adik ya. Rumusnya adalah serupa juga, dia merumuskan hambatan, namanya apa? XC, gitu ya. Dimana XC ya berarti karena hambatan bisa V per I, V maksimum, I maksimum. Bisa nggak efektif? Bisa, V efektif dibagi I efektif. Dan untuk XC itu dirumuskan dengan 1 per omega C. Gitu adik ya, perhatian, lihat baik-baik. Kalau XL omega L, kalau XC 1/per omega C. Oke, nah adik, kita sudah selesaikan 3 jenis rangkaian ya, dimana 1 sampai 3 ini adalah rangkaian tunggal. Maka di lembar berikutnya kita akan belajar yaitu yang rangkaian tidak tunggal ya. Bisa seri RL, seri RC, seri LC, seri RLC. Namun adik-adik, semua dasar konsep yang kita pakai adalah dasar konsep dari rangkaian tunggal. Selebihnya tinggal penyesuaian saja. Gitu ya adik-adik ya. Baiklah, kita akan mulai yuk. Berikutnya kita ke, berarti kalau tadi 3, sekarang rangkaian yang nomor 4 ya adik-adik ya. Oke, untuk rangkaian nomor 4 itu kita belajar yaitu rangkaian seri dari RL, seri hambatan dan induktor. Oke, seperti apa gambarnya? Inilah R, inilah L, gitu adik ya, dengan tegangan bolak-balik dan mengalir arus listrik yaitu I ya. Adik kenali hambatannya. Kalau ini jelas hambatannya R, kalau ini tadi hambatannya apa adik? XL, gitu ya. Berarti apakah tetap berlaku rumus XL omega kali L? Selalu berlaku. Nanti kalau C ya selalu XC itu 1 per omega C ya. Nah, setelah ini kita mulai ya menganalisa rangkaian ini mulai dari sifat. Oke, adik-adik, sifat rangkaiannya seperti apa ya? Kalau R tadi V sefase dengan I, kalau yang L V mendahului I, lalu dua-duanya digabung, kira-kira bagaimana adik? Akankah menjadi sefase atau tetap ada yang mendahului? Tentu saja tetap ada yang mendahului. Jadi tetap dominan itu sifat L yaitu V mendahului I ya. Hanya saja di sini bedanya. Sebesar apa? Sebesar theta yaitu kurang dari pi per 2 radian. Adik-adik, tentu antara L dengan seri RL sifatnya sama dalam hal V mendahuluinya, itu sama. Tapi beda dalam hal sebesar. Kalau yang L saja tadi sebesar pi per 2. Kalau yang RL itu sebesar kurang dari pi per 2. Jadi harap ini diberikan perhatian khusus ya. Seperti itu adik-adik. Kemudian dari sifat maka kita akan mencoba lihat pasangan persamaannya. Pasangan persamaannya seperti apa? Oke. Nah, adik-adik, V mendahului I, I-nya berarti normal. Normal berarti apa? IM kali sin omega T ya. Sementara V-nya yang mendahului berarti apa? V maksimum sin kurung buka omega T mendahului tadi plus ya. Dan plus kali ini adalah plus theta adik-adik ya. Plusnya plus theta. Karena memang sebesar theta, di mana theta itu kurang dari pi per 2 radian. Mirip aja ya kalau tadi pi per 2 untuk L. Nah, makanya saya bilang tinggal penyesuaian. Oke adik, setelah itu maka kita juga harus bisa memahami tentang fasor rangkaian. Ya, adik. Fasor rangkaiannya adik, tentu saja ya. V mendahului I, kita buat I maksimumnya sini. Maka kemudian V maksimumnya ya sembarang.
boleh sini, dan inilah theta, gitu loh ya. Loh kok nggak ke atas? Ya nggak ke atas tadi kan karena pi per 2. Kalau ini theta kurang dari pi per 2. Keren ya adik-adik ya. Oke, baiklah. Nah, dari fasor rangkaian seperti apa grafiknya? Adik harus bisa membedakan antara grafik rangkaian L saja dengan grafik rangkaian seri RL. Itu harus bisa bedakan ya. Oke, nah seperti apa bedanya? Mari kita lihat bersama. Gini ya, Dek, kita gambar dulu ya. Kalau ini tetap akan menjadi faham jika itu kita gambar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup ya. Kemudian sampai sini aja. Kemudian kita buat tegaknya, adik. Ya, kita bisa ambil skala sampai 2,5. 1, 2,5, betul ya, 1, 2,5. Berarti sampai di sini nanti. Kalau ini boleh lanjut. Oke, gitu adik ya. Skala kita seperti itu. Kemudian batas bawah dan atas supaya rapi ya, kita garis. Ya, atas juga, gitu ya. Baiklah adik-adik, mari perhatikan sini. Kita akan gambar apa? Di mana V mendahului I sebesar theta kurang dari pi per 2 radian. Nah, untuk grafik dari I-nya kan normal ya, I-nya normal, berarti melalui titik-titik normal ini. Berapa tadi? 2pi, separuhnya pi, separuhnya lagi pi per 2. Di sini berapa? 3pi per 2. Misalnya I-nya amplitudenya sekian, kita buat sekian, gitu ya. Maka ini normal dulu, I yang normal, set, gitu ya, Dik ya, melalui ini. Kemudian I yang normal, berarti sampai di sini, set, terus melalui sana. Inilah grafik I. Gitu, adik-adik. Selanjutnya, adik-adik, kita akan gambar V mendahului I sebesar theta kurang dari pi per 2. Adik tahu nggak? Kalau di sini berapa? Min pi per 2. Di sini negatif pi, gitu ya. Kalau mendahului itu geser ke kiri, tapi gesernya tidak sampai pi per 2 ya. Misal inilah theta, sebesar theta, berarti ini min theta. Maka nanti ya semuanya akan tergeser. Puncaknya tadi di sini ya akan tergeser. Kira-kira apa? Puncaknya akan di sini. Itu loh, Dek ya. Semua akan tergeser. Ini pun tergeser ke sana. Kira-kira akan di sini. Hal serupa puncak bawah juga akan tergeser. Sebesar itu ya, berarti ini nanti juga tergeser. Oke, seperti apa grafiknya? Mari adik-adik. Berarti kita buat putus-putus ya untuk yang di sebelah kiri. Kemudian yang ini ya betul-betul grafik. Terus melalui ini ya Dik ya, set. Terus melalui ini ya Dik ya, set. Terus melalui ini. Wow, inilah V. Jadi grafik ini menunjukkan V mendahului I sebesar theta kurang dari pi per 2 radian. Adik-adik, dalam grafik bedanya apa antara rangkaian L dengan seri RL? Baik, ini saya munculkan lagi supaya adik-adik bisa bedakan. Sebentar, tadi yang mana ya? Yang L saja, boleh. Ini saya sejajarkan adik, ya, bedakan. Oke, adik, perhatian. Jadi begini. Ini yang rangkaian L saja. V mendahului I-nya kan pi per 2, maka pada sumbu tegak ini tepat di puncak. Tapi kalau ini di puncak enggak? Tidak, puncaknya agak ke kanan. Itulah bedanya dari grafik. Karena nanti adik harus bisa membuat grafik, atau kalau ada grafik harus bisa memilih jenis rangkaian yang tepat. Jadi kalau L saja ya selisihnya pi per 2 dalam grafik tepat di sini puncaknya, tapi kalau seri RL puncaknya tidak pada sumbu tegak. Itu ya bedanya adik-adik ya. Kalau sifatnya sih sama-sama V mendahului I ya, karena ini pada rangkaian L gitu adik-adik. Oke, baiklah, setelah grafik ya adik-adik, maka berikutnya kita kenali rumusnya. Rumus dari hambatan selalu ya. Kalau tadi L punya XL, C punya XC. Nah sekarang seri RL itu punya Z adik-adik. Apa itu Z? Z adalah disebut impedansi ya. Impedansi rangkaian. Definisinya apa?
Jadi impedansi rangkaian ini menyatakan hambatan total rangkaian, ya, begitu. Karena hambatan total rangkaian adik-adik, maka tentu bisa V per I, V maksimum, I maksimum. Bisa nggak efektif? Bisa. V efektif dibagi I efektif. Lalu punya rumus apa sebenarnya Z itu? Kalau ini kan rumus dasar ya. Kalau Z ya dalam RL itu pakai akar adik, karena sebenarnya adalah resultan dari dua fasor hambatan yang ya tentu saja kita dengan akar dari hambatannya siapa tadi? R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat gitu ya. Ini adalah perumusan Z pada seri RL. Oke, adik-adik, dari sini berarti kalau kita nanti mencari tegangan dalam hambatan bagaimana? Ya I kali hambatan itu tegangan dalam R. Kalau tegangan dalam induktor gimana? Ya I kali hambatan dalam induktor yaitu XL. Ini harus tahu adik. Oke, begitu ya. Pada sisi lain adik-adik, tadi kita mengatakan ini sebesar theta. Emangnya theta itu berapa? Ya. Bisakah theta itu kita cari? Tentu bisa. Dari mana nyarinya? Yaitu theta sama dengan arkes tangen. Perhatian, selalu begini. Arkes tangen siapa? Lihat rumus Z. Komponennya adalah R dan XL, bawah pasti R. Yang di atas itu pasangannya. Pasangan R siapa? XL. Gitu adik ya. Jadi dia adalah arkes tangen dari XL per R untuk seri RL. Ya, komplit sekali mulai gambar dan seterusnya sampai perumusannya ya. Oke adik-adik, 7 kita sampai nomor 4 ya. Jadi tinggal kurang berapa adik? Tinggal kurang 3. Oke ya. Nah sekarang mari nomor 5 ya. Lama-lama juga selesai adik ya. Tetap semangat. Nah yang kelima adalah seri RC adik. Nah tentu harus ada yang kita persingkat nanti ya, karena analog aja. Inilah R dan inilah C, dimana ini begini. Oke, hambatannya adalah R, hambatannya adalah XC ya. XC itu apa tadi? Tentu tetap berlaku, dia 1 per omega C, yaitu reaktansi kapasitif. Baik, adik-adik, seperti apakah sifatnya? Sifat dari RC ya dibalik aja. Kalau tadi yang RL sifat L, maka RC sifat C, yaitu I mendahului V. Sebesar apa? Ya kalau di sini kita theta ya tetap theta, di mana theta kurang dari pi per 2 radian. Tetap gini adik ya. Nah terus persamaannya gimana? Persamaannya ya serupa, I mendahului V, V-nya normal, V mak sin omega T. Lah I-nya bagaimana? Ya, itu yang mendahului. Berarti apa, Dek? Ditambah ya, omega T plus theta. Pokoknya analog aja sebenarnya ya. Sebenarnya analog aja. Fasor dan grafik menyesuaikan ya. Langsung saya kepada rumus gitu deh ya untuk mempersingkat. Berarti apa? Sama kalau sudah seri-seri itu hambatannya namanya impedansi. Simbolnya Z ya. Di mana Z adalah V maksimum dibagi I maksimum. Boleh pakai efektif, V efektif dibagi I efektif. Ya, tentu saja juga akar. Akar siapa, Dek? R kuadrat ditambah XC kuadrat. Karena ini seri RC. Ya, biasa banget ya. Semuanya, segalanya tinggal menyesuaikan. Oke, adik-adik selanjutnya. Nah, berarti kalau nanti kita ingin cari V pada hambatan, ya sama I kali hambatannya. Dan kalau V pada kapasitor berarti gimana? Ya I kali XC-nya gitu ya. Tetap berlaku seperti ini. Ya kayaknya rumus, konsep dan segalanya akhirnya berjalan dengan feeling adik, setelah tahu dasar dari depan tadi. Gitu ya. Oke, adik-adik, nomor 5 sudah. Sekarang kita nomor 6. Nomor 6 yuk. Nah, gitu ya. 6 kita pakai merah. Asik ya. Warna dasar merah enggak apa-apa. Yaitu seri LC. Mengapa saya pakai merah? Karena ini paling beda, Dik.
Kalau RL ada R-nya, RC ada R-nya, lah ini nggak ada R-nya, gitu loh. Jadi paling beda. RLC ya ada R-nya, gitu ya. Maka sifatnya akan sangat berbeda. Adik-adik dalam gambar inilah L ya, L induktor. Nah ini induktor dan ini kapasitor, gitu. Seperti ini dihubungkan dengan bolak-balik akan mengalir arus yaitu I, di mana ini adalah XL dan ini apa dik? XC. Oke, hambatannya begitu. Nah kita mulai. Kira-kira seperti apa sifatnya? Ya, kan tidak ada R. Kalau mau ikut R, lah gimana C-nya? Mau ikut C, gimana L-nya? Nah, makanya ada 3 kemungkinan adik-adik. Yang pertama, kalau XL lebih besar dari XC, maka dinamakan rangkaian ini bersifat induktif. Ya, sebaliknya, kalau XC yang lebih besar dari XL, maka rangkaian ini dinamakan bersifat apa? Kapasitif. Mungkin nggak sama, bisa aja XL sama dengan XC. Maka rangkaian ini sedang mengalami yang namanya resonansi dan sebenarnya dia bersifat apa? Resistif. Ya. Selebihnya ya pakai civil tadi. Ya, kalau ini induktif L ya berarti fil V mendahului I. Ya. Sifatnya apa? Untuk ini adalah V mendahului I. Sebesar apa, Dik? Nah, hati-hati. Sebesar pi radian. Ya. Kalau yang LC begitu, sebesarnya pi radian, ya. Nah, sebaliknya yang ini berarti apa? Kapasitif. Maka I mendahului V, ya. Mendahului V sama sebesar pi radian. Bedanya itu ya, beda banget dengan tadi. Kalau ini resonansi berarti bagaimana? Kembali V-nya sefase dengan I. Begitu adik-adik ya. Oke. Nah, kalau kita ingin melanjutkan bahasan mungkin buat fasor, mungkin buat grafik, maka kita harus pilih salah satu ya. Kalau ketiganya ya betapa panjangnya. Saya pilih satu misalnya yang atas. Ya. Dan yang pengen saya tunjukkan justru langsung ke grafiknya adik. Langsung ke grafiknya supaya adik mengerti ya. Oke. Karena grafiknya pun bentuknya paling beda ya, paling beda dari yang lain. Ya, oke kita buat gini, perhatian semuanya. Set, gitu ya adik ya. Oke. Kemudian begini. Ya, oke. Nanti yang lain agak feeling aja, ya. Satu periode 2pi. Sini pi separuhnya pi per 2 di sini. 3pi per 2 sini. Negatif pi per 2 di sini. Negatif pi, gitu ya. Oke, adik-adik perhatian. Jadi kita akan gambarkan V mendahului I. Kalau gitu kita buat I-nya normal. Yuk, I-nya normal. Kita ambil amplitudenya segini misalnya. Berarti I-nya normal. Set, gitu ya. Nah, begitu. I-nya normal. I-nya normal. Oke, adik-adik ya. Sementara V-nya digeser ke kiri sejauh pi. Jadi gesernya itu sampai sini. Ini geser ke sini. Oh, berarti mulai. Kalau gitu nanti setelah pi per 2 sampai puncak. Misalnya amplitudenya segini. Berarti nanti gini. Nah, gitu. Oh, ini berarti tepat di lembah. Terus ya, berarti nanti di sini itu sampai puncak, lembah lagi, sini itu puncak lagi, lembah lagi. Coba seperti apa? Yang di sebelah kiri saya gambar putus-putus. Set. Terus gini ya, Dek ya. Oke. Baru yang di sini betul-betul saya gambar. Nah, akhirnya Adik-adik jadilah gambar itu. Di mana V mendahului I sebesar pi. Ini enggak diperlihatkan ya, Adik ya. Jadi mudah ya nanti dalam soal kalau dia saling saling beradep-adepan gini ya, maka jelas itu LC, nggak ada yang lain. Karena kalau yang lain ya selisihnya theta, pi per 2 dan seterusnya. Oke, baiklah. Dari sini berarti kita langsung ke rumusnya. Mari semuanya, rumus. Ya, adik-adik. Karena ini seri, maka tetap kita pakai Z, impedansi ya. Di mana dia tetap berlaku V maksimum dibagi I maksimum.
tetap juga V efektif dibagi I efektif tetap berlaku. Hanya saja dia berupa apa? Ya, kalau nggak ada R kan dia bukan tegak lurus. Makanya ya, tapi dia berlawanan, maka dia hanya selisihnya, yaitu siapa? XL dikurangi XC, dan tepatnya adalah selisih mutlak. Karena dalam hal ini kita tidak ada definisi hambatan yang bernilai negatif gitu ya. Oke, ternyata adik akhirnya sampai nomor 6. Berarti tinggal berapa nomor, Dek? 1 nomor ya, yaitu nomor 7. Baik, adik-adik, 1 nomor tapi ini yang puncak, adik ya. Jadi nomor yang paling puncak. Maka perhatikan, di soal saya yang paling sering keluar ya nomor 7 ini, tapi tidak selalu. Kadang-kadang UTBK justru nomor 4, justru nomor 5 atau 6 gitu ya. Nah, sekarang kita mulai di nomor 7. Kita pakai warna dasar hitam, adik ya. Oke. Tadi rangkaian apa, adik? Nomor 7 yaitu seri RLC. Wow, gitu. Tetap semangat, adik ya. Adik, inilah R, inilah L, dan inilah C. Wow, jadi panjang ya. Terus di sini dihubungkan dengan sebuah tegangan bolak-balik. Mengalir arus listrik I. Hambatannya apa? Hambatannya tentu saja ini adalah R, kalau ini apa, Dik? XL, dan ini adalah XC. Oke? Baik ya. Adik-adik, kita mulai dengan sifatnya dulu. Tentu saja sama persis. Bisa XL lebih besar dari XC, oke? Bisa juga XC-nya yang lebih besar dari XL, dan bisa XL sama dengan XC. Gitu, adik. Baiklah, untuk ini XL lebih besar dari XC, berarti rangkaian bersifat apa? Bersifat induktif. XC lebih besar, berarti rangkaian bersifat apa? Bersifat kapasitif. Dan ini bersifat apa? Resistif, atau yang dinamakan dengan resonansi, gitu ya. Nah, oke. Adik-adik, seperti apa sifat rangkaian induktif itu pada seri RLC? Berarti sifatnya L ya, V-nya apa? Tetap mendahului I. Hanya saja sebesarnya, adik. Sebesarnya apa? Theta. Nah, gitu ya. Sebesar theta, bukan pi lagi. Ya, inilah bedanya induktifnya seri RLC dengan induktifnya seri LC saja. Nah, saya sejajarkan lagi biar adik bisa tahu bedanya, bisa membandingkan. Kalau induktifnya seri LC tadi ya sifatnya bagaimana? Ini ya, adik ya. Nah, kalau LC V mendahului sebesar apa? Pi radian. Kalau RLC sebesarnya apa? Theta. Beda ya, adik ya. Begitu, ini analog aja, analog gitu ya. Nah, adik-adik, hanya saja begini, adik, untuk yang resonansi ini adalah istimewa sekali ya. Maka yang resonansi ini langsung kita uraikan, karena nanti akan mendapatkan rumus yang namanya frekuensi resonansi. XL sama dengan XC. Tadi rumus XL apa, adik? Omega L. Kalau XC apa? 1 per omega C. Betul, adik ya. Kalikan silang yuk. Omega kuadrat L kali C sama dengan 1 ya. Omega itu 2πf dikuadratkan, berarti apa? 4pi kuadrat F kuadrat L kali C sama dengan 1 ya. Maka inilah F kuadrat. Yuk, 1 dibagi apa, Dek? 4pi kuadrat kali L kali C, gitu ya. F nya berarti di akar ya. Akar 1 ya 1, akar 4 2, akar pi kuadrat berarti pi ya. Terus akar LC nya di sini. Betul? Gitu ya, Dek ya. Terakhir inilah rumus frekuensi resonansi. Tentu bentukan dari ini ya bisa juga 1/2pi akar dari 1 per LC. Boleh, adik? Boleh ya? Boleh, karena akar LC nya hakikinya di bawah. Dalam 1/4 juga enggak apa-apa ya. Rumus frekuensi resonansi yang enggak kalah pentingnya. Kalau enggak hafal harus bisa nurunkan ya. Begitu. Oke. Nah, adik-adik, dari sifat begitu, kemudian persamaan saya kira biasa ya. V mendahului I sebesar theta, enggak masalah. Kemudian fasor pun biasa. Nah, gini, langsung ke rumus saja ya.
untuk menyingkat. Jadi langsung ke rumus bahwa hambatannya tetap pasti Z karena sudah seri ya. Karena hambatan maka V per I, V maksimum dibagi I maksimum. Boleh juga efektif, V efektif dibagi dengan I efektif. Begitu adik ya. Oke, kemudian bagaimana ini? Nah, karena ada R-nya maka kita pakai akar. Nah gitu ya, mengingatnya gampang. Kalau ada R-nya pakai akar, nggak ada R berarti bukan akar. Maksudnya yang LC tadi loh, kan cuma XL min XC ya. Akar dari siapa? R kuadrat ditambah dengan, nah selisih adik, XL min XC dalam kurung kuadrat gitu. Inilah rumus dari Z ya, impedansi atau hambatan total dari rangkaian seri RLC. Adik, tentu saja berlaku V dalam R itu apa? Ya I kali hambatannya R. Ya, ini. Kalau mencari VL apa? Ya I kali hambatan yaitu XL. Kalau mencari VC apa? Ya I kali hambatannya yaitu XC gitu ya. Oke. Nah, asik banget. Adik-adik, pada sisi lain ya, Adik ya. Ini kan kita rumuskannya Z ya. Kita juga bisa menyatakan yang namanya tegangan. Tegangan total pada bolak-balik. Analog aja ke sini. Hanya saja kalau Z itu hambatan, kalau ini tegangan berarti V, maka apa? VR kuadrat ditambah gitu adik ya. VL dikurangi VC kemudian kuadrat. Ya, gampang ya, kalau menganalogikan gini kan tidak masalah. Kalau jalurnya hambatan ya hambatan. Jalurnya tegangan ya tegangan. Begitu saja. Oke. Nah, adik-adik, kita tadi sebesar theta. Lah bagaimana dalam mencari theta itu? Gitu ya. Siapa theta itu? Selalu sama, arkes tangan. Di bawah pasti R, dari tadi kan gitu. Yang atas apa? Pasangannya dalam rumus Z, yaitu apa Dik? Di situ XL dikurangi dengan XC, gitu ya. Inilah perumusan theta, yaitu beda sudut fase antara tegangan dengan arus. Oke, adik. Biasanya seperti ini, setelah kayak gini kan kita udah selesai ya. Tapi untuk yang akhir ini tidak, masih ada sebuah materi ya, yaitu tentang apa? Ini sering ditanyakan maka adik harus paham. Yaitu daya ya, tentang daya listrik ya. Tentu pada rangkaian ini yaitu seri RLC gitu adik ya. Nah, ternyata daya di sini ada banyak, adik. Kenali semua. Satu, ada yang dinamakan dengan daya murni. Hakikatnya daya itu adalah I kuadrat kali hambatan. Ya, berarti I kuadrat kali hambatan murni. Gitu aja kan? Pertama. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan daya semu. Ya, P. Kalau ini daya murni ya PM, semu ya PS. Dia adalah I kuadrat ya kali hambatannya pakai Z. Kalau yang daya semu I kuadrat kali Z. Gitu adik. Kemudian yang ketiga, adik, juga kita mengenal yang namanya daya reaktif. Gitu ya. PR. Siapa itu? I kuadrat kali ya mutlak XL min XC ya. Ini daya reaktif itu seperti ini. Semua besaran kan udah kenal adik. Terakhir kita mengenal yang namanya daya disipasi. Daya disipasi. Oke. Apa? PD dirumuskan V efektif I efektif kali cos theta. Nah, ini paling beda. Perhatian adik-adik, efektif loh ya, bukan maksimum. Lah, kita mengenal ada cos theta di situ. Ini yang dinamakan dengan faktor daya rangkaian. Di soal sering ditanyakan ya, dari rangkaian RLC seri, faktor daya rangkaian adalah, itu artinya adik disuruh mencari nilai cos theta. Ingat loh ya, cos theta bukan theta, tapi cos theta. Dan ini sering disimbolkan apa? Si, begini. Ya, faktor daya atau si itu adalah nilai cos theta.
Bagaimana mencari C atau faktor daya? Yang tidak lain adalah cos theta. Adik hanya bisa membandingkan R per Z ya. Jadi tentu R dan Z-nya adalah besaran yang mudah kita cari dengan rumus-rumus di atas tadi. Ya, akhirnya dengan mengucap alhamdulillah ya. Begitu adik, kita sudah selesaikan materi ini, punya rambut 2 ya, gitu. Oke, adik-adik, betapa asiknya fisika ini. Tanpa adik mengetahui konsep secara mendalam, tentu saja adik nggak akan bisa mengerti secara menyeluruh ya. Maka jangan dipandang panjangnya, jangan, tapi memang konten The Prams adalah mengutamakan materi, bukan animasi, bukan propaganda yang menjanjikan faham ini tidak, tapi kita real mengerti dengan ilmu itu sendiri. Ini saja beberapa kita loncat, tapi yang sifatnya bisa kita analogikan gitu ya adik-adik ya. Siap setia dengan The Prams? Oke, insya Allah lambat laun adik akan menjadi betul-betul berprestasi begitu. Nah, tunggu part 2 tentang arus AC yang berisi khusus latihan soal bab ini. Oke, itu tetap semangat adik-adik, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.